Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian mau latihan soal Spermanrow ini di skele semester lalu itu ada contoh soal dan solusi ujian ya. Ini Spermanrow-nya keluar di sini. Oke. Nah, ini ada banyak banyak contoh data, banyak ada perhitungannya bikin rank. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi saya nggak akan bahas contohnya lagi di kelas karena contohnya udah banyak di sini. Contohnya kayak di sini ya, ini soal A, soal B, kemudian ada rank A, rank B. Perhatikan di sini ya, gimana cara bikin rank A ini. Berarti di sini kita ambil yang tertinggi, berarti 18 ya. 18 itu berarti ranknya 1, oke. Kemudian setelah 18 kan 17 ya. 17, udah saya rekam nggak sih? Udah ya? Udah sih kayaknya. Oke. Nah, yang 17 itu tadi ranking 2, oke? Kemudian, nah untuk selanjutnya tuh ada 16 sudah muncul 2 kali nih. Perhatikan ya, ada 2, 16. Berarti kan itu akan menempati ranking 3 dan 4 ya. Nah, karena dia menempati 3 dan 4, kita ambil rata-ratanya itu 3,5, makanya di sini dia rankingnya 3,5, 3,5, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya berarti akan menempati ranking bukan 4 lagi, yaitu setelah itu 5 gitu ya. Terus kita lihat ya di bawah 16 itu ada siapa? Ada 15. Nah, 15 ternyata ada 2 juga. 15 ada 2, berarti menempati ranking berapa sekarang? 3, 4, berarti 5 dan 6 kan ya? Nah, karena 5 dan 6 maka rankingnya 5,5. Oke? Nah, kemudian lanjut lagi, yang terakhir itu paling rendah adalah 14 ya. Nah, udah nggak 14. Jadi dia ranking 7 gitu. Jangan kalian tulis 6. Kan tadi 5, 6 udah diambil ini. 5,5 ini, 5,5 ini. Jadi sekarang 7. Silakan apakah ada pertanyaan untuk membuat ranking? Ya, sebagai informasi buat kalian ini sering keluar Spermanrow ya, karena ngitungnya lebih nyaman dibanding kalau ngitung Pearson R ya. Pearson R itu harus pakai kalkulator, pokoknya inilah benar-benar menyusahkan ya. Silakan Fatihah. Ada pertanyaan apa? Mau tanya Bu, jadi kalau yang setengah itu karena nilainya ada yang sama, Iya. ada 2 gitu Bu? Mm. Oh iya, kasih Bu. Nah, ini kalau yang sama 2, jadinya dia setengah. Kalau yang sama 3, gimana kira-kira Fatihah? Jadi ada 3 data nilainya sama. Mungkin Nah, ini ya 0,3 gimana enggak menurut ya Anda? Bu? Gimana? Kurang tahu Bu. Kurang tahu ya? Oke. Ini ada contohnya ya. Tunggu saya lihat dulu nih di variasi berapa ya. Di variasi berapa yang ada datanya 3 sama ya. Tunggu. Saya lupa nih, ada ingat. Oh, ini nih ya. Nih lihat. Ini perhatikan kolom C ini ya. Ini 9 yang muncul berapa kali? 3 kali kan ya? Iya Bu. 3 kali. Kita lihat nih ya. Ranking 1 itu 15, oke. Ranking 1, ini 15 ini rankingnya 1. Di bawah 15 ada 12 ya, jadi rankingnya 2. Oke? Nah, setelah 12 kan 9 yang 3 biji ini kan? 9, 9 ya. Nah, kemudian rankingnya setelah 1, 2 berapa? Berarti kan 3, 4, 5 kan? Iya Bu. Nah, 3, 4, 5 itu kita ambil nilai tengahnya, yaitu berapa? 4. Nah, semuanya dikasih 4. 4, 4, 4. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke ya. Jadi perhatikan di sini yang penting itu adalah membuat rankingnya. Makanya di ujian kalau ada yang nggak bikin table ya udah nggak dapat nilai gitu ya. Dari mana datangnya? Nah, sigma d kuadratnya langsung ditulis ini aja di jawabannya. Rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma d kuadrat kan ya gimana kita ya yang menilai tahu itu d kuadrat datang dari mana? Apakah dapat dari ya nggak tahu, pokoknya ini nggak bisa diterima jawabannya. Harus bikin tabelnya ini biar tahu ini ngitungnya benar gitu ya apa bagaimana gitu ya. Perhatian untuk ini ya Spermanrow ini seperti itu. Ada pertanyaan?
Nah, kemudian biasanya kalau setelah dihitung korelasi itu kan ada pertanyaan, ini gimana jadinya nilai koefisien korelasinya? Nah, ditanyain ya. Ini kalian harus mengacu ke tabel yang tadi aja, tabel di slide ya, kuat, sedang, lemah, itu loh maksudnya. Misalnya dikatakan di sini, karena min 0,73, maka dikatakan korelasinya, karena min bagaimana berbanding terbalik. Itu penting untuk kalian katakan, berbanding lurus apa terbalik gitu ya. Berarti banding terbalik. Kemudian absolutnya bagaimana, termasuk range yang mana, yang rendah, tinggi, sedang tadi, maka ini tergolong kuat gitu ya. Karena menurut tabel tadi di atas antara 0,7 sampai 0,9 itu adalah kuat atau tinggi. Ya. Itu kalian nggak usah hafalin, nanti ingat-ingat aja tabelnya ada di mana. Jadi kalau kalian perlu nanti tabelnya langsung dicek gitu ya. Nggak usah dihafalin. Oke, ada pertanyaan bagaimana menghitung Sperman rule? Silakan. Ya, jadi saya nggak akan bahas lagi karena contohnya udah banyak banget. Ini ada di di Scale Start Prop semester lalu ya. Kalau kalian nggak punya akses, masuk aja ke situ. Kayaknya nggak ada passwordnya deh. Oke. Saya akan balik lagi ke slide tadi. Oke, jelas ya. Ini saya nggak bahas lagi. Nah, ini penting lagi saya ditekankan tadi. Kalau misalnya nggak ada skor yang type itu seri gitu ya. Jadi kalau nggak ada skor yang sama-sama tadi, harusnya perhitungan antara Pearson R sama Sperman rule itu sama nilai R-nya R sama dengan rho gitu ya. Jadi gara-gara ada yang kayak gini, yang tight score, maka ya jadinya agak berbeda amat sih. Oke, sekarang ini kita bahas korelasi dan causality. Tadi kita udah bahas sebenarnya ya tadi. Nah, ini diulang lagi sedikit, tapi saya nggak perlu lama-lama. Jadi, perlu diingat bahwa korelasi tidak berarti causality. Mungkin ada sebagian dari korelasi itu yang ada hubungan causality, tapi itu tidak bisa dibuat kesimpulannya tanpa ada investigasi lanjutan ya. Jadi korelasi hanya menceritakan tentang asosiasi gitu ya, tendensi gitu ya. Kira-kira kalau variabelnya segini di X, di Y-nya berapa gitu ya, gitu aja. Kayak tebak-tebakan nilai gitu ya. Jadi ujungnya adalah nanti kita bisa bikin rumus Y dalam X atau X dalam Y gitu loh. Jadi keterkaitan aja ya. Bukan tidak pasti bahwa itu akan ada hubungan sebab akibat. Oke, ini penting banget. Nanti kalau sampai ada yang mahasiswa yang udah ambil StarPro tuh bikin kesimpulan karena korelasi tinggi maka A menyebabkan B atau B menyebabkan A, itu udah langsung kesimpulannya ini banget gitu ya, fatal gitu ya, salahnya itu fatal banget jadinya. Oke, bisa diingat. Jadi ini ingat korelasi tidak berarti causality ya. Oke, ini sih saya nggak usah bahas ya, tadi udah bahas ini. Kita udah bahas tentang IELTS sama TOEFL, jadi nggak usah saya bahas lagi. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, gambar ini ada empat gambar scatter plot ya. Yang menarik adalah ke semua gambar ini atau data ini, pasangan data X, Y, X1, Y1, X2, Y2 sampai X4, Y4 itu kalau dihitung Pearson R-nya itu semuanya sama 0,81. Ajaibnya gitu ya. Nah, menurut Anda dari 4 gambar itu yang valid yang mana? Gambar pertama, 2, 3, 4? Pertama. Oke, yang pertama aja yang valid. Nah, kalau gambar kedua apa yang salah di gambar kedua? Ada yang mau kasih pendapat? Di kurvi linear, Bu. Namanya siapa? Dava. Dava, gimana Dava? Dia kurvi linear sepertinya, Bu. Kalau Pearson R kan buat linear ya. Ya, benar. Jadi itu nggak tepat karena dia tendensinya nggak linear ya. Oke, bagus Dava. Yang ketiga ada yang mau kasih pendapat? Ya, Samuel, yang ketiga bagaimana? Karena ada satu itu outlier dan membuat datanya jadi nggak balance gitu. Jadi nggak usah kata. Benar ya. Ini kalau nggak ada outlier, kira-kira korelasi Pearson R-nya berapa, Samuel?
Mendekati 1 mungkin. Ya benar ya, mendekati 1 ya. Jadi kalau nggak ada outlier ini, persen R-nya akan mungkin saat ini karena gambarnya kayaknya sempurna banget gitu ya. Ya mendekati 1 atau 1 gitu ya, karena dia lurus gitu. Oke, bagus. Yang keempat, ada yang mau kasih pendapat? Ya, Billy, silakan. Datanya ini Bu, homogen. Ya, homogen, terus dia kan jadi 0,81, valid nggak tuh 0,81 buat dia? Kamu. Nggak ya? Kamu. Errornya gara-gara apa? Karena outlier juga. Benar juga ya. Nah, ini kalau nggak ada outlier, kira-kira berapa R-nya? Gimana nih? Kira-kira berapa R-nya? Berarti garisnya tegak lurus ya? Ini 0 ya? Ini 0 nih. Kalau misalnya ini hilang, terus dia jadi garis lurus. Itu 0. Oke, nggak ada hubungan, nggak ada korelasi. Oke, seperti itu ya. Jadi ini yang lebih penting sebenarnya daripada ngitung-ngitung. Tadi kan kalian bisa, ya kalau nggak buat ujian kan pasti pakai Excel gitu ya. Nggak akan ngitung sendiri. Jadi yang penting itu kalian mengerti ininya, penggunaannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada lagi nih ya, contoh tambahan. Ini menurut kalian linear nggak ini plotnya? Nggak ya? Ini kan ada kayak ada apa? Ada lengkungannya ya. Ini juga nggak tepat juga nih, mau pakai Spearman correlation juga nggak tepat, yang Pearson juga nggak tepat. Jadi intinya selalu gambarkan dulu scatter plot sebelum menghitung-hitung ya. Kalau yang ini contoh data. Kalau ini gimana kalian ngelihatnya? Scatter plotnya itu apa yang bisa Anda lihat? Ada outlier apa enggak? Ada. Ada ya, yang ini nih outlier ya. Nah, ini kayak ada 2 kelompok yang berbeda gitu. Nah, ini kalau gara-gara ada outlier ini hasilnya kalau pakai Spearman Rho 0,84, Pearson 0,67. Ya. Jadi kalau dibuang outliernya harusnya Pearsonnya naik nih. Ya, naik Pearsonnya. Ya. Oke. Ya, jadi kita udah selesai membahas tentang korelasi. Apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi berikutnya, yaitu teknik sampling. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya ganti slide. Oke, sudah terlihat slide statistical sampling? Sudah, Bu. Oke, ini kan suatu informasi yang di awal-awal gitu ya, udah kita bahas ya. Ini ada populasi, ada sampel gitu kan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan waktu itu, gimana caranya membuat sampel yang bagus gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas. Oke, jadi bagaimana melakukan sampling. Kita hanya bahas beberapa saja dari sekian banyak teknik sampling. Jadi yang akan kita bahas itu ada namanya random sampling. Sebelumnya ini dulu ya, di slide ini nggak ada ya. Sebenarnya teknik sampling itu secara umum itu dibagi 2 dulu ya, random sama tidak random. Oke. Kalau random itu yang contohnya yang 4 pertama ini di sini. Ini sebenarnya namanya nggak random sampling, simple random sampling nama lainnya ya. Lalu ada systematic sampling, ada stratified sampling, ada cluster sampling. 4 pertama ini termasuk teknik random sampling. Ya, tolong dicatat karena di slide ini informasinya kurang ya. Kemudian yang kelima ini convenient sampling, ini termasuk yang tidak random, jadi bukan random sampling. Oke, seperti itu. Nah, apa sih bedanya antara yang random sama yang random sama tidak random gitu ya? Jadi kalau random itu artinya pertama kita harus punya dulu daftar anggota populasi. Misalnya ya di kelas ini saya punya mahasiswa kan ada 38. Kemudian saya memilih 5 orang misalnya. Kalau pemilihan 5 orang itu dikatakan random itu adalah kalau saya pertama harus punya dulu daftar dari semua anggota yang 38 tadi.
ya. Jadi harus ada di daftar. Nah, kemudian setelah daftarnya ada, katakanlah saya kasih setiap mahasiswa itu nomor 1 sampai 38, kemudian saya pilih secara acak nomor dari 1 sampai 38 gitu, sebanyak 5 buah. Nah, itu kita katakan itu adalah acak. Acak itu adalah yang pertama kita tahu ukuran populasinya, kemudian barulah kita pilih secara acak. Nah, kalau yang non random sampling itu yang contohnya di sini convenience sampling ini biasanya malah orangnya tuh yang akan melakukan sampling itu bahkan nggak tahu gitu ya ukuran populasinya itu ada berapa gitu. Nggak punya data, dia nggak punya data populasi, sehingga ya dia cuma pilih berdasarkan apa yang mudah aja ya. Kita mulai dari slide berikutnya ini. Jadi ini ada 5 basic teknik. Perhatikan 4 pertama itu random, yang terakhir tidak ya. Nah, yang random sampling yang paling sederhana, random sampling itu yang kayak saya contohin tadi ya. Misalnya kayak kalau ada yang arisan gitu ya, kemudian yang nama peserta arisannya dimasukin ke topi gitu ya, kemudian yang ngambil itu nggak untuk matanya, kemudian diacak gitu ya, kemudian keluarlah siapa pemenangnya. Nah, itu random sampling sebenarnya. Apa manfaat random sampling ini? Bahwa setiap anggota itu harus mempunyai peluang untuk terpilih gitu ya. Itu penting banget. Jadi kalau ada teknik sampling sehingga ada anggota yang kehilangan kesempatan untuk terpilih jadi anggota sampel, maka itu udah bukan lagi random sampling. Kalian bisa pahami persyaratannya. Kalau random sampling, setiap anggota punya peluang terpilih. Kalau ada situasi yang menyebabkan ada orang yang kehilangan peluang untuk terpilih, berarti itu udah tidak random lagi. Jadi random tuh nggak sekedar nggak ada rencana itu dibilang random, itu enggak ya. Misalnya kalian mau cari data, terus kalian pergi ke stasiun, kemudian kalian tanya-tanyain orang, itu nggak random namanya. Karena yang pertama apa tuh? Kenapa itu nggak random? Cari-cari data, tungguin orang di pinggir jalan terus nanya-nanya, itu nggak random. Kalian tahu nggak masalahnya di mana? Dari yang saya jelasin tadi. Nggak populasi. Nggak punya daftar kan ya, dia Iya. nggak tahu siapa aja yang akan ditanya gitu kan, nggak punya daftar. Nah, gimana dia mau ngacak namanya, nggak ada gitu. Jadi ya makanya itu bukan random sampling ya. Oke, jadi yang simple random sampling itu seperti ini aja. Jadi ada kumpulan data, kemudian kita pilih secara acak. Ya, ini yang paling sederhana kayak arisan atau apa gitu ya. Diundi istilahnya ya, atau undian gitu ya. Misalnya kayak bank itu dia mau memilih pemenang, itu dia biasanya dia acak lah nomor rekening, nah itu termasuk random sampling. Oke, jelas ya, ini paling sederhana. Nah, sekarang kita lanjut yang tipe teknik kedua, namanya systematic random sampling. Kalau systematic ini, kita punya daftar gitu, kayak daftar absen itu, kemudian kita lengkapin gitu, lengkapin kayak gini ya, lengkapnya 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kayak gini tuh dikatakan sebagai systematic random sampling. Bisa kelihatan nggak bedanya sama yang random yang sebelumnya? Kalau random itu kan benar-benar acak gitu ya. Jadi kalau ini tuh ada periodiknya gitu. Ini namanya systematic sampling. Kalian bisa pikirkan contoh lain nggak sehari-hari yang kalian ngerjainnya kayak gini? Menulis sesuatu tapi pakai periodik gitu. Ada yang mau ngasih contoh? Ya, Perindia, silakan. Mungkin contohnya kayak di PR ya, Bu. Atau kayak UTS biasanya diambil kayak NPM angka terakhirnya 0 atau angka terakhirnya 1. Itu bisa jadi systematic sampling juga kan ya, Bu? Itu kalau urutan absen mungkin bisa ya, kalau NPM digit tadi ya, Perindia ya. Itu periodiknya kan nggak dipastikan sama ya nggak? Oh kalau yang periodiknya ya, sama. Karena nggak sama itu periodiknya gitu, itu mungkin nggak termasuk sistematik, itu mungkin jadi malah kayak ini, kayak random sampling jadinya kan. Kalau digit kesekian itu nggak bisa dipastikan kan jaraknya akan sama dengan selanjutnya gitu ya. Oke, gitu ya Perindia. Jadi bagus loh ya contohnya. Jadi yang kayak gitu tuh nggak termasuk. Yang sistematik itu benar-benar jaraknya itu sama kayak gini ya. Ini kan orang ke-4, habis itu orang ke-8, habis itu orang ke-12 ya. Ya. Oke.
Yaitu yang Oh, sistematik. oh, atau ini Bu, contoh berarti kalau misalnya dari situ, kalau tadi random sampling, berarti berti berarti intervalnya ditentuin kayak angka gitu ya Bu, kayak Iya, benar, intervalnya sama ya. Atau bisa juga kayak di kebalik. kelas kan, oke Iya. saya akan memilih wakil, berhitung 1 sampai 5, misalnya ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, nah yang 5 terpilih. Nah itu contoh systematic sampling juga, ya kan? Jadi kalian 5, ya pokoknya itu. 1, 2, 3, 4, 5 berhitung terus, kemudian yang terpilih yang nomor berapa gitu ya. Itu termasuk systematic sampling. Oke. Oke ya. Makasih atas Iya. koreksinya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang namanya stratified sampling. Kata dasarnya itu strata. Jadi dalam sampling yang stratified ini, populasinya itu harus dibagi dulu gitu. Kalau yang tadi itu nggak dibagi-bagi, ini kita punya daftar satu, ya udah kita pilih-pilih gitu ya. Kalau stratified sampling, kita bagi dulu data kita tadi, kita kan punya daftar nama mahasiswa gitu ya, misalnya ya. Saya pisahkan dulu tuh yang pria dan wanita misalnya, atau Ilkom sama SI, saya pisahin dulu. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok, saya terapkan entah yang sistematik atau yang random sampling. Jadi itu perbedaannya yang stratified, dibagi dulu atas kelompok biasanya berdasarkan karakteristik. Kemudian untuk setiap kelompok itu barulah diterapkan yang tadi, yang random kah atau yang sistematik. Paham ya? Ini tujuannya kira-kira apa nih stratified sampling ini? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kira-kira lebih baik atau tidak? Ya, Nandini silakan. Ya Bu, selamat pagi. Kalau menurut saya, stratified sampling ini bisa menghasilkan data yang representatif atas sebuah golongan. Mungkin Bu di sini kan ada, kalau misalnya kita mau nyari data dari anak kecil atau misalnya mau nyari data dari remaja gitu, itu bisa dikelompokkan lewat umurnya gitu. Jadi bisa data yang representatif. Tadi namanya Nandini ya? Iya Bu. Oke, benar ya jawabannya Nandini. Jadi kalau kita pakai yang tadi simple random sampling ataupun systematic gitu, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu ada yang nggak terwakili gitu. Nah kalau menurut kita ada suatu karakteristik yang perlu untuk terwakili di sampel, kan memang sampelnya sebenarnya wakil gitu ya. Maka ya kita kerjakan stratified, menurut kita penting banget di sampel itu ada prianya, ada wanitanya, harus ada di duanya gitu ya. Maka harus kita pilih yang stratified. Atau tadi misalnya menurut Nandini itu perlu ada anak kecil, ada wakilnya, orang tua ada wakilnya, maka kita pilih metode ini. Ini biasanya lebih bagus, tapi ada cost-nya. Ada yang tahu cost-nya apa? Ya, cost-nya menentukan ini. Jadi misalnya kita mau bagi atas pria dan wanita, jadi kalau di kelas itu akhirnya, misalnya saya gitu ya, kalau supaya systematic sampling, saya kan nggak perlu tahu informasi mahasiswa ini, jenis kelaminnya apa gitu, nggak perlu kan? Tapi kalau saya mau pisahkan pria dan wanita, jadinya saya harus tanya sama sekre, bisa nggak dilengkapi nih, ada kolom gendernya, gitu. Kan ada cost-nya ya, seperti itu. Kalau sudah tersedia ya udah pakai aja, tapi kalau nggak tersedia tuh jadinya malah ini berat juga kan? Jadi ini hanya bisa dikerjakan kalau data tentang kelompoknya itu juga ada gitu, atau Anda mau keluar duit untuk kayaknya nggak mungkin ya kalau ya samplingnya aja udah susah, masa kita harus setiap orang ditanyain itu juga cost. Jadi ini harus ada ininya, di data itu ada kelompoknya gitu. Misalnya kalau di data absen itu pasti ada program studi. Nah, itu bisa dijadikan strata. Jadi misalnya saya mau memilih wakil dari kelas ini tapi harus ada ilkomnya sama SI-nya gitu. Maka ya itu saya bikin stratanya, kemudian dari setiap kelompok itu diacak menjadi wakil dari populasinya. Oke, bisa dipahami maksudnya stratified sampling ini? Dan perhatikan bahwa tidak harus sama banyak ya jumlah antara yang misalnya di pria dan wanita sama banyak di sampel, itu nggak harus juga. Malah yang bagus itu proporsional. Misalnya pria lebih banyak dari wanita di populasi, maka yang bagus itu adalah di sampel juga lebih banyak prianya dibanding wanita, seperti itu. Oke, jadi itu yang dikatakan sebagai proporsional random proporsional stratified random sampling. Kita nge-stratified-nya dengan proporsional. Itu bukan yang nggak adil ya, itu yang sesuai kenyataan di populasi kan memang lebih banyak pria dari wanita misalnya di Fasilkom gitu ya. Jadi itu pun sebaiknya tergambarkan di data sampel kita.
Tapi nanti ada ya kelompok yang misalnya di Fasikom kita bagi atas yang KI sama reguler gitu ya. Kan KI kecil banget jumlahnya, reguler banyak banget. Itu nanti ada yang namanya oversampling gitu ya. Kalau kita pakai persentase aja kan pasti nanti keterwakilan anak KI itu kecil banget, bisa cuma 1 orang 2 orang, kan kalau data 2 orang tuh kayaknya nggak bunyi gitu ya, kurang bagus. Maka kita agak besarkan proporsi untuk yang KI biar dia jumlahnya ya paling nggak ada 5 orang misalnya seperti itu. Jadi mengenai berapa persennya itu tidak ada acuan bakunya ya, jadi boleh beda-beda gitu. Oke, ada pertanyaan untuk stratified random sampling? Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang namanya cluster sampling. Nah, biasanya cluster sampling ini kita pilih kalau data kita tuh populasinya besar banget gitu ya. Saya di UI itu ada berapa ada fakultas gitu ya, fakultasnya banyak. Nah, itu kita bisa juga pakai cluster. Jadi bayangannya gini. Kalau cluster ini pertama populasinya kita bagi dulu atas kelompok-kelompok. Kita bagi kelompok-kelompok. Nah, kemudian baru kelompoknya yang diacak. Jadi misalnya di sini ada 6 kelompok, maka kita mau pilih 3 kelompok aja gitu ya. Maka yang kita acak tuh nomor kelompoknya. Nah, ketika si kelompok itu terpilih, maka semua anggotanya ikut terpilih. Itu basicnya seperti itu. Tapi kalau kelompoknya besar banget, mungkin di dalam cluster ini juga dipecah lagi gitu ya. Di sampling lagi di dalam situ. Jadi bertingkat. Makanya ada istilah namanya multi-stage random sampling gitu ya. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan untuk 4 teknik random sampling? Jadi kita udah bahas simple random sampling yang pertama, kemudian systematic yang lengkap-lengkap ya. Kemudian yang ketiga stratified random sampling yang dibagi atas strata atau karakteristik. Kemudian yang keempat adalah cluster, dibagi atas kelompok dulu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini pasti nanti kalian butuh inilah, terutama yang ini ya, mahasiswa informasi kan nanti biasanya ada mengumpulkan data ketika mengerjakan TA ya, jadi kalian perlu tahu tentang teknik-teknik ini. Ibu, Ya, nama? Aulia, Bu. Ya, silakan Aulia. Saya mau nanya, kalau bedanya cluster sampling sama stratified itu tuh berarti kalau cluster tuh dibagi-bagi tapi nggak ada kategorinya atau gimana ya, Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Apa bedanya stratified sama cluster? Kalau stratified itu pembedanya itu adalah karakteristik setiap orang gitu ya. Misalnya pria kah atau wanita, jurusannya gitu ya. Ya, mungkin dari sudut pandang kita aja ya. Ini seperti itu. Jadi kemudian dari masing-masing kelompok nanti diacak gitu. Jadi misalnya saya bagi pria dan wanita. Setelah itu subpopulasi pria saya pilih acak berapa orang, dari wanita saya pilih berapa acak lagi. Itu proses stratified. Nah, kalau cluster sampling, pertama kelompoknya dibagi dulu atas beberapa berapa kelompok, datanya dibagi beberapa kelompok. Misalnya kayak di UI di Fasikom kira-kira apa ya kelompoknya? Angkatan misalnya ya, bisa juga ya angkatan, misalnya angkatan sekian, sekian, sekian. Tapi angkatan terlalu jumlahnya cuma 4 ya. Ya katakanlah begitu ya, ada 4 angkatan gitu. Nah, nanti yang kita acak itu adalah angkatannya gitu. Jadi keluarlah yang jadi wakil itu angkatan sekian, sekian, sekian. Kelihatan nggak perbedaan prosesnya? Kalau klaster yang diacak klasternya. Kalau di stratified random sampling yang diacak itu orangnya setelah dipisah populasinya gitu. Oh, jadi Gimana? kalau yang cluster itu jadi kayak misalnya ada 4 angkatan, nah itu kayak digabung dulu semua, habis itu baru dibagi-bagi ya, Bu? Ya, jadi kita bagi atas angkatan 2019, 2020. Itu dulu kan kita membentuk kelompok kan. Kemudian yang kita acak tuh nomor kelompoknya. Kelihatan nggak? Yang diacak tuh nomor kelompok. Jadi misalnya kalau yang klaster ini terpilih 2019, maka semua 2019 itu jadi anggota sampel gitu. Gimana? Kalau yang stratified yang diacak anggotanya.
bukan kelompoknya diacak. Jadi kalau stratified itu kita ingin menjamin di sampel nanti itu ada pria dan wanitanya. Misalnya kalau kelompoknya pria dan wanita ya, pasti di anggota sampel yang kita peroleh itu ada pria, ada wanitanya. Nah, kalau misalnya klaster gimana menurut kalian nih? Apa yang dijaga di sini? Ini bagusnya kalau bagaimana nih? Kita bicara plus minusnya nih. Kalau klaster sampling misalnya ini misalnya kelompoknya atas angkatan 2019, 2018, 2020 gitu ya. Ini plus minusnya apa kalau cluster sampling? Tujuan kita mendapatkan ini ya, representasi dari Fasilkom misalnya. Apa plus minusnya? Oke. Jadi cluster sampling ini ya hanya bagus jika setiap kelompok ini nggak terlalu berbeda kelompoknya. Bisa kalian pahami ya? Di kelompok ini similar sehingga kita bisa pilih siapa aja yang kelompok yang mana aja itu nggak masalah gitu loh. Bagaimana kalau misalnya ternyata berbeda, misalnya angkatan 2019 itu beda banget misalnya sama angkatan 2020 gitu. Nah kalau kayak gitu nggak bagus kita melakukan cluster sampling karena kalau sampai ada yang nggak kepilih berarti nanti pendapat dia nggak terbawa gitu di sampel gitu ya. Jadi tidak terwakili. Jadi yang bagus itu cluster sampling kalau kelompok-kelompok ini agak homogen, nggak terlalu berbeda. Gimana? Masih ada pertanyaan tentang stratified lawan cluster? Oh, sepertinya sudah sih, Bu. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang terakhir yang nggak random nih. Ini yang paling nyaman buat dikerjakan nih, convenience sampling. Nah, convenience sampling ini biasa dikerjakan kalau kita nggak punya data populasi ya. Kita nggak punya daftarnya. Ini pasti situasi yang sering banget nih kita nggak punya daftarnya. Ada yang punya ini nggak? Mau kasih contoh nggak? Penelitian apa kita nggak punya daftar populasinya? Jadi sebenarnya mengerjakan random sampling itu agak susah gitu ya. Di dalam kehidupan nyata itu susah. Misalnya ya, ada mahasiswa yang mau meneliti tentang kepuasan pengguna terhadap apa misalnya aplikasi ya mungkin Gojek gitu ya atau Grab gitu ya. Gimana? Anda nggak punya data pelanggannya kan, benar nggak? Dan nggak mungkin juga Anda minta sama Gojek, kayaknya dia nggak bakal ngasih juga kan? Ya. Nah, kayak gitu mau nggak mau karena Anda nggak punya data populasi ya Anda terpaksa melakukan convenience sampling. Jadi Anda bilang aja pengumuman, ada yang pakai Gojek nggak? Ada yang mengisi survei gitu kan ya? Nah, terus satu lagi yang mau aja yang bakal mengisi kuesionernya. Jadi data Anda itu hanya dijawab oleh yang mau gitu. Sedangkan kalau kita pakai random sampling itu saya lupa tadi menyatakan setelah terpilih orang-orang ini itu misalnya terpilih si A jadi anggota sampel gitu ya, itu Anda harus benar-benar nanyanya ke dia gitu. Bisa kan dia bilang dia nggak jawab, Anda nanya lagi kedua gitu ya. Terus kalau dia nggak mau lagi, Anda nggak bisa, wah si A nggak mau, saya mau ganti si B, itu nggak boleh kalau di random sampling. Kalian Anda laporin aja si A nggak jawab gitu. Oke, itu kalau random sampling ya. Jadi Anda setelah memilih orang secara acak itu, Anda nggak boleh ganti-ganti lagi dia gitu. Kecuali ada dasarnya. Ini kayaknya karakteristiknya saya yakin sama persis deh sih. Ini itu sebenarnya nggak boleh juga. Intinya kalau random sampling itu kita punya daftarnya, terpilihlah seseorang itulah yang harus kita cari datanya, nggak boleh diganti sama yang lain. Sedangkan kalau convenience sampling ini adalah yaitu biasanya yang biasa disebar-sebarin itu siapa yang mau isi silakan isi. Nah itu termasuk semuanya convenience sampling. Jadi kita memilihnya karena gampang gitu kan, hanya untuk mengandalkan orang yang mau bantu kita gitu. Bisa dipahami bedanya ini convenience sampling sama yang lain 4 tadi, ini penting banget ya. Jadi salah banget kalau ada yang nggak bisa bedakan random dan nggak random ya kalau udah ngambil statistik. Oke, ada pertanyaan? Ini waktu kita hampir habis. Intinya gini ya, yang cluster sampling semuanya ini dia adalah random sampling. Ini contoh ya. Ini contoh sampling method. Saya nggak sempat bahas, nanti kalian coba aja. Ini contoh penerapannya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan terutama ya Prinindya silakan.
Ibu, tapi saya bukan pengen nanya sampling, mohon maaf. Ya. Beda sebentar. Saya penasaran Bu, kalau misalnya kita mendapatkan hasil di bawah 0,5 kayak misalnya 42,3 atau 41,2 terkait Apa di korelasi? Di frekuensi, di tabel misalnya, di Ya, single data. gimana bisa diulang? Jadi kalau misalnya di frekuensi table, terus kita pengen ngelihat, ini maaf ya Bu, bukan sampling, mau ngelihat persentil, terus hasil itu 0,342,3. Itu apa sebaiknya kita floor up ke data yang ke-43 atau boleh ke-42-in Bu? Jadi ngambil persentilnya itu data yang 42. Oh, ini data tunggal maksudnya? Iya, data tunggal. Data tunggal, bagaimana? Saya tadi kurang ngikutin. Jadi ada data tunggal, hasil persentilnya itu 42,3. Nah, itu lebih baik. N kali P-nya maksudnya ya? Iya. Oh, N kali P-nya nggak bulat? Iya, nggak bulat. Nggak bulat langsung di ini selling aja? Oh, berarti langsung kita floor up-in ya Bu, jadi data yang ke-43 ya? Oh, misalnya tadi 4, berapa? Saya nggak dengar tadi. 2,3. Itu lebih baik 2,3 langsung ketiga aja. Data ketiga berarti. Oh, oke. Iya. Sama namanya Bu, terkait ini masih terkait PR. Kalau misalnya kita ngelihat nih Bu, ada apa namanya? Ada midpoint sama ada exact limit. Itu kalau midpoint itu diambilnya dari length yang per 2 ya? Kalau midpoint di rata-rata aja, lower sama upper. Oke. Iya. Makasih banyak Ibu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kuliahnya sampai di sini ya. Jadi saya asumsikan saya udah menjelaskan ini, kalian baca sendiri yang ini ya. Teknik sampling, oke? Jadi minggu depan kita udah masuk ke materi baru ya, element of probability. Oke, terima kasih perhatiannya, kerjasamanya. Selamat pagi semuanya. Ibu, Mas baik Bu. Pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama ya. Selamat pagi.